satu masa orang tidak pernah belajar ngaji dipanggil kiai, dan hari ini terjadi. Maka banyak orang yang semangat Islamnya tinggi tetapi tidak punya ilmu yang mumpuni. Ilmunya tidak ada tapi berani berfatwa. Akhirnya yang terjadi nopo ngawur. Saya kasih contoh kasus. Ada ulama besar bahkan mengaku sebagai wakil ketua umum MUI. Nyuwun sewu ketika mengkritisi kalimat kafir diganti non muslim oleh PBNU ketika di Jawa Barat, dia mengatakan wong NU kira paham bahasa Quran, kafir kok diganti non muslim. Lagi ngomong jangan ngafir-ngafirkan orang, yang berhak mengkafirkan orang hanya Allah. Ya, ente ngaji di mana, cebong? Ilmunya tidak ada tapi berani berfatwa. Akhirnya yang terjadi nopo ngawur. Saya kasih contoh kasus. Ada pertanyaan, apa kemudian landasan atau dalil yang melatar belakangi hadirnya Gus Miftah di acara tersebut, selain tentunya diundang oleh panitia? Oke, akan saya bacakan satu kutipan keterangan dari kitab Mausu'ah Fiqih Kuwait. Kitab ini berisi tentang ensiklopedia persoalan fikih dari berbagai mazhab. Kira-kira begini penjelasannya, tolong disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Yara al-Hanafiyah annahu yukrahu lil muslim dukhulil bi'ah wal kanasiyah li'annahu majma'u syayatin la min haisu innahu laisa lahu haqqud dukhul wa dhahaba ba'du syafi'iyah fi ra'yin ila annahu la yajuzu lil muslim dukhuluha illa bi'idhnihim wa dhahaba al-ba'dul akhar fi ra'yin akhar ila annahu la yahrumu dukhuluha bighairi idhnihim wa dhahaba al-hanabilah ila anna lil muslim dukhuli bi'atin wa kanasiyatin wa nahwihima was salata fi dhalika wa Ahmad yukrahu in kana thamma suratun wa qila mutlaqan wa dzakara dhalika fi ri'ayah wa qala fil mustaw'ib wa tasihhu salatul fardi fil kanais wal bi'i ma'al karahah. Wa qala Ibnu Tamim la ba'sa bi dukhulil bi'i wal kanais allati la suwar fiha was salata fiha. Wa qala Ibnu Aqil yukrahu kallati fiha suwarun. Wa haka fil karahah riwayataini. Wa qala fis syarhi la ba'sa bis salati fil kanisiyah an-nadifah. Ruya dzalika an Ibnu Umar wa Abi Musa wa hakau an jamaah wa kari Ibnu Abbas wa Malikun as-salata fil kanais li ajlis suar. Nah, di dalam keterangan ini minimal ada 4 perbedaan pendapat ulama tentang masuk gereja bahkan sholat yang ada di dalamnya. Saya pikir saya nggak perlu menerjemahkan karena para netizen terutama yang menghujat saya tentunya lebih alim daripada saya. Jadi saya pikir nggak perlu diterjemahkan, pasti Anda sudah paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wataslimu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'da. Para sahabat pejuang Aswaja Oman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai tadi malam banyak yang mempertanyakan perihal klarifikasi dari Gus Miftah mengenai ceramahnya beliau, ya, ceramah kebangsaan beliau di Gereja Bethel Indonesia Jakarta Utara. Yang dipermasalahkan adalah bacaan kitab kuningnya Gus Miftah. Ini apakah ada kekeliruan, ya? Kemudian pertanyaan kedua, apakah memang Gus Miftah ini tidak bisa membaca kitab kuning? Oleh karenanya para sahabat, ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab secara objektif, ya, secara apa adanya, ya. Akan tetapi alangkah baiknya sebelum saya jawab 2 pertanyaan tersebut, kita lihat referensi lengkapnya
ya tulisan referensi lengkapnya kitab Mausu'ah yang dibacakan oleh Gus Miftah. Mari kita lihat ya secara lengkapnya, kita lihat ya. Kita lihat lah referensi tersebut. Ini intinya ya, saya utarakan intinya. Intinya adalah bahwa menurut beberapa madhab ya mengenai masuk ke dalam tempat peribadatan non muslim, baik itu gereja ya maupun sinagog dan lain sebagainya, para ulama, para madhab ini masih terjadi perselisihan. Yang pertama menurut Imam Abu Hanifah ya, bahwa masuk ke dalam gereja, orang muslim masuk ke dalam gereja atau sinagog ini hukumnya makruh. Kemudian yang kedua, kalau menurut madhab Syafi'i, sebagian yang lain mengatakan tidak boleh kalau tidak ada izin dari mereka. Kemudian yang sebagian Syafi'i yang lain mengatakan tidak haram meskipun tidak ada izin dari mereka. Kemudian yang ketiga menurut Imam Ahmad bin Hambal mengatakan boleh asalkan di dalamnya tidak ada gambar. Kemudian yang keempat menurut Imam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak apa-apa muslim masuk ke dalam gereja, ke dalam sinagog dan lain sebagainya, tempat peribadatan non muslim lainnya, ini tidak apa-apa ya asalkan tidak ada gambar ya, tidak ada gambarnya. Menurut saya pengertiannya semacam itu ya. Kemudian saya jawab pertanyaan pertama, apakah Gus Miftah dalam membacakan referensi kitab Mausu'ah ada yang salah? Saya jawab secara objektif ada. Ya, mungkin ada 2 kalau nggak salah ya, ada 2 atau 3. Yang pertama kita simak videonya dulu. Ini awal-awal beliau ya, membacakan awal-awal beliau, kita simak dulu. Yara al-Hanafiyah annahu yukrahu lil muslim dukhulil bi'ah wal kanasiyah. Nah, beliau membaca ya dukhulil bi'ah wal kanasiyah. Yang benar ya, yang benar itu adalah bukan dukhuli tapi dukhulul bi'ah. Jadi lamnya dukhulu ini dibaca rofa karena menjadi naibul fa'il dari yukrohu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau Gus Miftah membaca wal kanasiyah. Ya. Padahal yang benar itu adalah wal kanisah. Ya, maknanya gereja, jamaknya kanais. Itu. Jadi ada kesalahan yang pertama dan yang kedua. Kemudian yang kedua, mari kita simak videonya. Dhahabal Hanabilah ila anna lil muslim dukhuli bi'atin wa kanasiyah. Beliau membacanya wa dhahabal Hanabilah ila anna lil muslim dukhuli bi'ah wa kanasiyah. Yang benar itu adalah dukhula bi'ah karena menjadi isimnya anna. Kita tahu bahwa pengamalan anna adalah tangsibul isma wa tarfa'ul khobar ya, menasobkan isimnya dan merofakkan khobar. Karena di sini khobarnya didahulukan yang lil muslimi ya, kemudian isimnya diakhirkan yaitu duhula. Jadi bukan duhuli tapi duhula. Kemudian wakanisah
ya, yang maknanya gereja. Itu kesalahan, ya, saya jawab secara objektif, kesalahan bacaan kitab kuningnya Gus Miftah. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah memang Gus Miftah ini tidak bisa baca kitab kuning? Ya, saya jawab, kesalahan-kesalahan yang sudah saya utarakan tadi ini bukan berarti menunjukkan bahwa Gus Miftah ini tidak bisa baca kitab kuning. Saya yakin bisa, apalagi kiai-kiai NU, ya, baik muda tua pasti bisa baca kitab kuning, ya. Mungkin kalau menurut saya ya lumrah kalau ketika membaca kitab kuning salah 1, 2, 3 ini lumrah, ya, lumrah. Saya sendiri juga gitu, ya, juga gitu. Secara nggak sadar saya bacanya salah, yang asalnya dibaca rofa dibaca nasob, sudah wajar. Akan tetapi kalau sudah berkali-kali, ya berkali-kali, lebih dari 4 kali, 5 kali, bahkan setiap ceramahnya itu salah, ya bisa dikatakan salah. Akan tetapi Gus Miftah ini kan salahnya 1, 2, 3. Ini tidak menunjukkan bahwa beliau tidak bisa baca kitab kuning, tidak. Saya yakin bisa baca kitab kuning. Itu yang bisa saya sampaikan para sahabat. Kita tetap husnudon saja kepada kiai-kiai kita agar kita selalu mendapatkan barokah para ulama-ulama kita. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.